Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai materi politik strategi nasional. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanif bersama teman Saya M. Miftahul Rizky M. Apa sih politik strategi nasional itu? Politik. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu poli dan theia. Politik sendiri merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang tertentu yang kita kehendaki. Strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yakni diartikan sebagai the arts of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Maka, dapat disimpulkan bahwa politik dan strategi nasional adalah kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Bagaimana cara menyusun politik strategi nasional? Dalam penyusunan politik dan strategi nasional dapat dilihat dari dua sisi tingkatan, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik. Menurut Sumarsono, politik dan strategi nasional yang berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1945, telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik. Kemudian, lembaga-lembaga tersebut diformulasikan dalam bentuk struktur kelembagaan negara Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan UUD 1945. Infrastruktur politik. Proses politik dan strategi politik nasional pada tingkatan infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam peranata-peranata politik sangat mendukung terhadap keberhasilan politik nasional. Peran politik dan strategi di bidang politik. Yang pertama, upaya rekonsiliasi nasional dan penyelesaian masalah. Yang kedua, memperkuat keberadaan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Yang ketiga, mengembangkan sistem politik nasional yang demokratis dan terbuka. Penerapan politik dan strategi nasional di bidang sosial budaya. Yang pertama, mengembangkan dan membina kebudayaan nasional yang bersumber dari warisan budaya bangsa. Yang kedua, meningkatkan kualitas budaya masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa. Yang ketiga, mendorong berkembangnya kesenian nasional agar menumbuhkan kebanggaan nasional. Peran politik dan strategi nasional di bidang ekonomi, yakni yang pertama, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Yang kedua, mensinergikan kebijakan ekonomi makro dan mikro. Yang ketiga, mengembangkan perekonomian secara global sesuai kemajuan iptek. Peran politik dan strategi di bidang Hankam. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan sistem pertahanan semesta, dan yang kedua memantapkan peran dan fungsi TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan Polri di bidang keamanan dan penegakan hukum. Selanjutnya adalah stratifikasi politik nasional. Yang pertama, tingkat penentuan kebijakan puncak, yaitu meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Tingkat penentuan kebijakan puncak mencakup kewenangan presiden sebagai kepala negara. Yang kedua, tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak. Lingkupnya menyeluruh nasional dan mengenai masalah-masalah makro strategis guna mencapai tujuan nasional dalam situasi kondisi tertentu. Hasil-hasilnya dapat terbentuk undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, tingkat penentuan kebijakan khusus merupakan penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan khusus berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat di atasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk peraturan menteri, keputusan menteri, atau instruksi menteri dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Yang keempat,
tingkat penentuan kebijakan teknis. Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam suatu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur, serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan. Implementasi politik dan strategi nasional. Di bidang hukum, seperti mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat. Kedua, menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu. Yang ketiga, menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, kebenaran, dan supremasi hukum. Di bidang ekonomi, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang ada berdasarkan prinsip persaingan sehat. Yang kedua, mengembangkan persaingan yang sehat dan adil, serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik. Yang ketiga, mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar. Di bidang politik, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, politik dalam negeri, yaitu memperkuat keberadaan dan keberlangsungan NKRI yang bertumbuh pada Bhinneka Tunggal Ika, meningkatkan peran MPR, DPR, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Lalu, mengembangkan sistem politik nasional yang demokratis dan terbuka. Kemudian, politik luar negeri, menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Lalu, dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri, melakukan diplomasi proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Di bidang sosial budaya, yang pertama, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Lalu, kebudayaan, kesenian dan pariwisata, agama, dan pendidikan. Di bidang Hankam, yang pertama, menata kembali TNI sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran TNI sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara, dan mempertahankan keutuhan NKRI. Kedua, mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Yang ketiga, meningkatkan kualitas profesionalisme TNI.